Ya, selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan, baik yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang mengerti bahasa saya, bahasa Indonesia, dan juga seluruh umat-umat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan besar menghadapi baik itu virus corona ataupun setiap persoalan ekonomi imbas dari COVID-19 yang sementara terjadi. Pada malam hari ini tanggal 5 Mei tahun 2020, saya akan sedikit membawa renungan. Apakah itu pendek atau panjang, kiranya bisa memberkati kita semua dan mengingatkan kembali kita untuk kita tetap ada di dalam jalan Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu saya berikan tema khotbah saya pada malam hari ini, yaitu jangan sesat. Saya ambil dasar kebenaran firman Tuhan dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7, yang berkata seperti ini. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman Allah, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Seperti saya katakan tadi, judul khotbah saya yaitu jangan sesat. Saya ambil pada ayat yang ke-7 bagian A, kata jangan sesat. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan juga anak-anak Tuhan yang ada, kita tahu apa itu yang dikatakan jangan sesat. Yaitu jangan kita berjalan di jalan orang berdosa dan duduk dalam kumpulan para pencemooh dan berdiri di jalan-jalan orang fasik. Itu kita tahu supaya kita jangan tersesat, atau kita tidak melakukan kebenaran firman Allah sehingga kita menjadi sesat, atau kita melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan sehingga kita disebutkan sesat. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita memutarbalikan kebenaran firman Allah, itu adalah penyesatan. Sehingga di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 4, ayat 1 sampai 2 dikatakan, penyesatan itu memang harus ada, tetapi celakalah dia yang mengadakan. Alangkah baiknya jikalau kepadanya diikatkan batu kilangan, kemudian diikatkan pada lehernya dan ditenggelamkan ke dalam lautan. Barang yang tidak masuk akal kalau kita pikir. Batu kilangan itu, saudaraku, adalah sebuah harta yang paling berharga bagi bangsa Israel. Dan tidak mungkin ada di Indonesia, mustahil ada di Indonesia batu kilangan. Apalagi di negara-negara lain yang tidak menggunakan makanan pokoknya bukan gandum. Pasti tidak ada batu kilangan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ini? Alangkah baiknya jikalau diikatkan batu kilangan, digantungkan pada lehernya, kemudian ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara Indonesia Tuhan, batu kilangan adalah pengganti nyawa bagi orang Israel. Jelas ditulis di dalam Ulangan, kitab Ulangan. Jikalau engkau mengambil pengganti utang, pengganti sebagai gadaian, janganlah engkau mengambil batu kilangan. Karena kalau engkau mengambil batu kilangan sama dengan engkau mengambil nyawanya. Firman Allah berkata. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dikatakan sesat? Apakah dalam keadaan kondisi COVID-19 sekarang ini, orang yang beribadah kepada Tuhan di gereja yang tetap setia kepada Tuhan, mereka tersesatkah karena tidak mengikuti anjuran pemerintah? Ataukah kita yang tidak lagi melakukan ibadah di gereja, hanya melakukan ibadah live streaming lewat Facebook, lewat YouTube, dan lewat sarana-sarana online lainnya? Yang kita juga tahu bahwa tidak semua jemaat yang kita layani itu mereka memiliki fasilitas seperti itu. Apakah itu benar? Di sini tidak ada yang kita mau katakan saling mempersalahkan atau saling membenarkan. Sebab yang bisa mempersalahkan kita, yang bisa membenarkan kita, hanyalah kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya pada malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita, siapa yang benar, siapa yang salah. Karena memang harus disampaikan, harus dinyatakan dalam kehidupan ini. Ada banyak kita hamba-hamba Tuhan selalu mengatakan bahwa jangan kita menghakimi sesama kita.
Bukan hak kita sebagai manusia untuk menghakimi. Karena benar ada dalam firman Allah, jangan kamu menghakimi. Tetapi kita hanya sebatas mengatakan, menyampaikan firman itu, jangan kamu menghakimi. Kita tidak membaca seterusnya yang ditulis dalam Matius 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di sana dikatakan, jangan kamu menghakimi. Sebab penghakiman yang engkau berikan kepada sesamamu, itu juga yang akan diberikan kepadamu. Ukuran yang engkau berikan kepada sesamamu untuk mengukur dia, itu juga ukuran itu yang akan dipakai kepadamu. Sekarang kalau saya katakan saudaraku, bahwa engkau sesat, engkau yang tidak beribadah di gereja, engkau sesat, engkau yang mengadakan ibadah online, saudaraku, apa yang saudara akan tuduhkan kepada saya dalam hal ini? Saya tetap beribadah di gereja. Demikian juga sebaliknya, jikalau Anda menuduh saya tidak taat kepada pemerintah, saya tidak tunduk ke pemerintah, apakah saya bisa mempersalahkan saudara? Sementara saudara benar-benar tunduk pada himbauan pemerintah. Tetapi di sini menurut ukuran firman, mana yang benar, mana yang salah? Ya benar, kita tahu bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Kita harus taat dan tunduk kepada mereka. Karena apa? Itulah sebabnya Yesus ketika dicobai oleh ahli-ahli Taurat, dia hanya meminta, tunjukkan kepada aku koin. Setelah dilihat, dia tunjukkan gambar siapa dan milik siapa ini. Mereka katakan Kaisar. Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah. Sekarang dalam hal ibadah ini bukanlah haknya manusia, bukan hanya haknya pemerintah yang untuk melarang kita untuk tidak beribadah dalam keadaan, dalam situasi apapun. Tetapi itu adalah hak Allah di dalam hal ibadah. Sehingga orang Israel ketika mereka ada di Mesir, mereka punya seruan ketika mereka menghadap Firaun 10 kali. Oleh karena 10 tulah, alasan mereka hanya satu, izinkanlah kami untuk pergi beribadah kepada Tuhan Allah kami selama 3 hari perjalanan jauhnya ke suatu tempat yang akan Allah tunjukkan kepada kami. Kenapa saudaraku? Yesus waktu lahir, dia harus lahir di Bethlehem dan harus dibawa ke Mesir, sehingga dia harus disebut, dari Mesir ku panggil anakku, untuk menggenapkan nubuatan yang dinubuatkan oleh Hosea. Hosea 11 ayat yang pertama. Dari Mesir ku panggil anakku. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari Mesir kita dipanggil keluar, yaitu dari tempat kegelapan untuk menuju kepada terangnya yang ajaib. Ingat terangnya yang ajaib dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kita masuk kepada terangnya yang ajaib, terang Tuhan, yaitu firman Allah yang memberikan hidup. Sekarang dengan adanya virus corona, pandemik virus corona sekarang, ada banyak di antara kita mengatakan, gunakan hikmat. Gunakan hikmat. Sedangkan jelas-jelas katakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima, hikmat, iman itu tidak boleh. Ya, kita baca saudaraku. 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bagaimana saudara mau katakan kita pakai hikmat? Hikmat inilah yang menawan kita. Hikmat inilah yang telah menipu kita. Hikmat inilah yang selalu membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga dia berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, dan diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dan mengandalkan, bernaruh harapannya kepada Tuhan. Kita mengandalkan pikiran kita manusia, sehingga itulah nubuatan Nabi Yesaya yang digenapkan oleh Matius. Di dalam kitab Matius mengatakan, berkata seperti ini, ya, di dalam Matius pasalnya yang kita lihat dulu saudara, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9. Yesaya 6 ayat yang ke-9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Penjelasannya di dalam Matius 13 ayat yang ke-14.
Matius 13 ayatnya yang ke-14 berkata seperti ini. Yesaya 14, maka Matius 13 ayat yang ke-14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Karena kenapa? Karena sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya telah berat mendengar. Kenapa sampai firman Allah berkata seperti itu? Karena jelas dikatakan di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-8 dan 9. Matius 15, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Seperti apa perintah manusia? Ketika ada jemaat kita yang sakit, benar kita mendoakan kepada mereka. Bahkan diri kita sendiri sebagai hamba Tuhan seringkali kalau kita sakit, kita lebih mengutamakan fasilitas yang disediakan oleh dunia. Kita lari kepada rumah sakit. Kita katakan kita gunakan hikmat. Padahal firman Tuhan sudah katakan tadi, di dalam kita melakukan iman, tidak boleh ada hikmat manusia di dalam, tetapi hanya kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat yang ke-15. Ini kita melihat mujizat Allah. Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Bahkan kuasa itu telah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, dengan semuanya, yaitu ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya firman Allah berkata, kamu melihat tapi kamu tidak mengerti, kamu mendengar tapi kamu tidak menanggap. Karena kita lihat, kita saksikan orang-orang saja di rumah sakit yang sudah divonis dokter tidak bisa lagi ditolong, tidak bisa lagi diselamatkan. Akhirnya mereka tampil menjadi penyaksi-penyaksi kemurahan Allah. Bagaimana mereka ditolong di saat mereka dalam sakratul maut, dalam keadaan sekarat di dalam rumah sakit. Mereka telah ditolak oleh dokter, tetapi kemurahan Allah, mereka disembuhkan hanya dengan doa, hanya dengan mujizat daripada Allah. Tetapi kita selalu saksikan, kita selalu melihat, tetapi kita tidak mengerti. Kita bodoh, kita dibutakan oleh pikiran kita, oleh akal kita. Gunakan hikmat, gunakan hikmat. Di dalam kita melakukan iman, tidak boleh ada hikmat manusia di dalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berani mengatakan seperti itu. Karena sejak dari tahun 2003, ketika saya pertama menerima baptisan roh tanggal 22 Agustus tahun 2003, sampai hari ini, Tuhan tidak pernah memperkenankan kepada saya penyakit menjamah hidup saya. Karena apa? Firman Tuhan telah berkata, binasalah mereka yang akan menjamah bait Allah. Bait kita ini bait Roh Kudus. Dan paling parahnya lagi, gereja Tuhan sekarang ini, mana tidak mau sesat. Gereja itu bukanlah bait Allah yang sesungguhnya. Bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Itu sangat benar. Dan siapa yang membinasakan bait Allah? Kalau di dalam tubuh kita benar-benar kita adalah bait Allah, saudara-saudaraku. Kalau di dalam diri kita ini tempat tinggalnya Roh Kudus, saudara-saudaraku. Kita lihat peristiwa tabut Allah dibawa ke Ekron. Apa yang terjadi dalam 1 Samuel pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 11. Di sana jelas-jelas 2 kali tabut Allah itu pergi di samping, didirikan, ditempatkan pada samping Dagon. Apa yang terjadi? Dagon itu rubuh. Dagon itu jatuh kepalanya mengenai ambang pintu, sehingga sampai pada hari ini orang Ekron tidak bisa melangkahi tidak bisa menginjak ambang pintu. Harus mereka langkahi. Kalau memang tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Kudus, untuk apa kita takut dengan hal-hal duniawi? Untuk apa kita takut dengan corona? Apalagi kalau kita tahu bahwa corona ini adalah benar-benar malapetaka yang dirancangkan oleh Tuhan. Seperti yang dinubuatkan oleh Mika. Mika 2 ayat yang ketiga. Kamu tidak bisa menghindarkan lehermu dari malapetaka ini. Leher. Dia taruh di leher. Masih ada masa inkubasi selama 14 hari. Pertanda bahwa Tuhan masih memberi kemurahan bagi kita untuk bertobat kepada Dia. Oleh karena kesalahan kita, kesesatan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara. Kenapa Dia tidak langsung membunuh kita? Jelas-jelas di sana dikatakan dalam ayat yang ketiga, Mika 2. Aku merancangkan rancangan kecelakaan kepada umatku, sehingga mereka tidak bisa menghindarkan leher mereka daripada malapetaka ini. Sehingga orang-orang yang sombong, yang angkuh tidak berjalan lagi. Itu jelas dikatakan di sana. Dan mana yang terjadi?
Mana hukuman-hukuman Tuhan yang telah terjadi yang menyerang leher? Nanti sekarang virus corona yang berhasil mengubah dunia, bukan merestorasi, tetapi menghancur lulukan dunia, termasuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Hebatkah corona bisa menutup pintu gereja? Sedangkan firman Allah berkata, apa yang aku buka tidak bisa dibuka oleh yang lain. Apa yang aku tutup tidak bisa dibuka oleh yang lain. Apa yang aku buka tidak bisa ditutup oleh yang lain. Apakah kita tidak percaya akan kebenaran firman Allah ini? Tetapi, saudaraku, kita sebagai gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Kenapa? Nubuatan Yeremia. Yeremia 10 ayat yang ke-21. Sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia. Dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Di mana petunjuk Tuhan, saudara? Di dalam kebenaran firman Allah ini ada petunjuk Tuhan di sana. Kita bertanya, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita baca firman Allah, semua jelas tertulis. Bahkan kita sebagai pendeta-pendeta yang sudah senior, yang sudah tua di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sudah sangat hafal firman Allah karena kita baca setiap hari paling kurang 1 pasal dan paling banyak 3-4-5 pasal. Kita baca setiap hari. Sudah berulang-ulang kali kita baca. Bahkan kita sudah sampaikan, kita khotbahkan kepada jemaat Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-12, saudara. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Itu yang terjadi sekarang ini. Ternyata kita bukan gembala-gembala yang sungguhan. Kitalah gembala-gembala upahan, bukan pemilik dari domba itu. Sehingga ketika ada tantangan, ada cobaan datang, kita segera mundur dan membiarkan domba-domba itu diterkam oleh serigala, membuat mereka yang lain tercerai-berai. Padahal kita tahu, di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, apa doa firman Allah di sana berkata? Doa Yesus itu sendiri. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Bukan hanya murid-muridnya saja dia berdoa, tetapi untuk mereka yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya, termasuk kita. Supaya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Supaya mereka menjadi satu. Untuk apa tujuannya kita menjadi satu? Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang tidak bisa dipisah-pisahkan, untuk kita saling menasihati satu yang lain. Untuk ada yang bernubuat, bagaimana kalau bernubuat di rumah? Nonton online, siapa yang mau tumpangkan tangan? Kalau mereka dikuasai oleh iblis atau dikuasai oleh Tuhan, apakah engkau gembala yang mengadakan live streaming akan tahu bahwa mereka sementara butuh doamu, butuh penumpangan tanganmu? Sebagai ajaran dasar gereja kita di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang kedua. Dasar gereja kita itu penumpangan tangan. Siapa akan membiarkan mereka binasa? Karena bukan roh Tuhan yang menguasai mereka, tetapi roh iblis. Karena kita tidak tahu. Nubuat-nubuat dan kata-kata hikmat yang mereka terima saat mereka menonton live streaming, siapa yang akan mengendalikan mereka? Itu adalah gembala-gembala yang bodoh. Gembala-gembala upahan. Tujuan apa? Supaya umat Tuhan menjadi satu. Di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-42, supaya mereka bertekun tinggal dalam persekutuan hidup bersama-sama sambil memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti yang seperti apa? Apakah roti yang kita buat kita akan pecah-pecahkan untuk dibagi-bagi? Perjamuan kudus saja kayak yang disebut di situ? Makan roti, memecah-mecahkan roti, yaitu makan tubuh Tuhan, yaitu firman Allah dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-57. Makanlah aku, maka kamu akan hidup. Apa yang dimakan? Firman Allah. Akulah roti yang turun dari sorga. Siapa yang makan aku, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-56.
Ini persekutuan. Tetapi ketika kita menjauhkan diri, sehingga berani dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Ibrani 10, jangan engkau menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh kebanyakan orang. Tetapi hendaklah engkau melakukannya lebih giat lagi menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Kita makan semakin giat. Dan telah kami lakukan di tempat ini di Jayapura. Sudah 47 malam kami melakukan ibadah setiap malam. Tidak terhitung dengan siangnya persekutuan-persekutuan doa yang kami buat. Saudara mau mengatakan saya bangga, saya sombong, saya bermegah karena saya nilai diri sendiri saya yang dikatakan tadi dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Sehingga kamu boleh bermegah. Kalau memang kamu sudah maju di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya datang memberikan penghakiman. Karena saudara tidak bisa menghakimi kepada saya untuk mengatakan bahwa pendeta Hendra Lasibu tidak beribadah di gereja. Dia hanya tahu mengajar sama seperti orang Farisi. Mereka mengajar kepada jemaat Tuhan seperti ini. Padahal mereka saja tidak sendiri melakukan. Sehingga dikatakan dalam Matius pasal yang ke-23 ayatnya yang ke... Kita lihat saudara, Matius 23. Ayatnya yang ke-25, 20. Ya, kita lihat saudara dulu. Matius pasal 23, ayat yang ke-23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari alas madi selasi adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Salah satunya kesetiaan. Kita mengajar jemaat Tuhan untuk setia, tapi kita tidak setia. Setia dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah raya itu apa? Ibadah raya hari Minggu. Ibadah sekolah minggu hari Minggu. Persekutuan doa setiap minggu berjalan. Persekutuan rumah tangga, ibadah rumah tangga setiap minggu berjalan. Ibadah-ibadah komsel, ibadah-ibadah komisi, dan persekutuan-persekutuan lainnya. Termasuk persekutuan dalam rumah tangga. Itu selalu harus kita adakan. Dan firman Tuhan katakan kita harus semakin giat. Kita tambah lagi. Kalau perlu setiap hari kita lakukan. Seperti yang dilakukan jemaat yang mula-mula. Ada banyak orang menafsirkan jemaat mula-mula menjadi miskin. Karena apa? Mereka menjual harta benda mereka untuk supaya mereka selalu bersekutu, berkumpul, makan dan minum. Tetapi bukan itu tujuan. Hal kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi berbicara tentang makan kebenaran firman Allah, yaitu roti yang memberi hidup, roti dari surga, yaitu tubuh Yesus itu sendiri. Lalu ayatnya yang ke-24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Apakah saudara akan kembalikan kepada saya? Saya menepis nyamuk yang ada pada saudara, yaitu menutup pintu gereja. Sehingga umat-umat Tuhan banyak disesatkan, tercai berai. Mereka tidak jelas beribadah kepada siapa pada hari-hari ini. Saudara melakukan live streaming. Tetapi, apakah semua jemaatmu menonton live streaming saudara? Sekalipun demikian, apakah saudara bisa datang kepada mereka ketika mereka sakit terpapar? Apakah saudara mendoakan mereka langsung, meletakkan tangan dan mereka sembuh? Haleluya. Saudara mau mempersalahkan saya? Saya sudah beberapa kali pergi ke rumah sakit mendoakan. Itulah sebabnya saya mengusir lalat yang ada pada mata saudara, pada minuman saudara. Di dalam minuman saya bersih, tidak ada lalat, tidak ada unta apalagi. Itu yang firman katakan, tidak boleh menghakimi kalau kita sendiri sama seperti orang Farisi. Dia menunjuk orang padahal dia sendiri yang berbuat. Itu yang Tuhan tidak inginkan terjadi, saudara kasih Tuhan. Karena itu, apakah kita sesat dengan keadaan sekarang? Saya datang mengajak kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Firman Allah berkata tadi, bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Dan kalau memang tubuh kita adalah bait Allah, tubuh Kristus, tubuh kita ini adalah tubuh Kristus. Di dalamnya ada roh Kristus. Saudaraku, karena itu sebagaimana keadaan tubuh kita. Kepala adalah Tuhan. Leher adalah doa, hubungan kita dengan kepala. Tubuh ini tidak bisa tercerai berai. Tangan tidak bisa bekerja lain. Kaki tidak bisa bekerja lain. Hati tidak bisa bekerja lain. Perut tidak bisa mencari makan sendiri. Belakang kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa kemauan dari satu sumber, yaitu pikiran di sini, yaitu pikiran Kristus yang ada di kepala Kristus.
menaruh pikiran Kristus di dalam diri kita. Supaya pusat sentral itulah yang dikatakan tanda di dahi dan tanda yang ada di tangan. Tanda di dahi di dalam Wahyu pasal 9 ayat yang kelima. Mereka yang memiliki tanda di dahi. Apa itu tanda di dahi, saudaraku? Yang dikasihi Tuhan, yaitu yang pertama, Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu jangan kamu memberikan dirimu disesatkan oleh untuk menyembah kepada Allah lain. Dan tanda yang ketiga yaitu hendaklah kamu memperkatakan secara terus menerus perkataan firman Allah kepada umat-umat Tuhan. Nanti ada waktunya. Dan sudah saya sampaikan ini kepada jemaat yang ada di tempat ini. Ada waktunya saya akan sampaikan tanda yang ada di dahi dan tanda yang ada di tangan. Saudaraku, itu bukan tanda-tanda lahiriah. Hanya tanda-tanda antikris. Tanda-tanda dari iblis yang bisa dibaca. Sehingga di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Hitunglah. Maka kita harus menghitung angka bilangan itu. 6, 6, 6. Sehingga pernah saya memposting di Facebook tentang masalah angka 66 itu. Bagaimana tentang perhitungan? Karena memang benar di situ harus dihitung. Orang yang berhikmat hendaklah menghitung angka bilangan ini 666. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan gereja saya yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang Tuhan masih membuka pintu kemurahannya. Dia masih inginkan kita berbalik. Apa hebatnya kita daripada Hizkia? Apa hebatnya kita dari Manasye? Apa hebatnya kita dari Yosia? Apa hebatnya kita dari Usia? Apa hebatnya kita dari Raja Daud? Ingat, Manasye adalah raja yang paling berdosa kepada Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 33. Tetapi pas ada ayatnya ke-12, di saat dia terdesak, saudaraku, dia berusaha untuk melunakkan hati Tuhan. Dan apa yang terjadi? Raja yang jahat bisa melunakkan hati Tuhan. Kenapa sampai dia bisa melunakkan hati Tuhan? Karena dia menjadi raja umur 12 tahun. Sebelum umur 12 tahun itu, dia ada di dalam penggodokan ayahnya Hizkia, yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Firman Allah sudah ditanamkan dalam hidupnya. Jadi ketika dia menghadapi kesukaran oleh karena kemurahan Allah, dia melihat pertolongan datangnya daripada Tuhan, sehingga dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan melunakkan hati Tuhan. Satu-satunya raja yang telah berhasil melunakkan hati Tuhan dalam keadaan kehidupannya yang tidak jelas di hadapan Tuhan. Hormatnya, kepercayaannya, imannya kepada Tuhan sama sekali tidak ada. Tetapi dalam keadaan yang dia terdesak, dia berusaha untuk melunakkan hati Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan sekarang ini. Kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita kembali untuk membuka rumah gereja sebagai sebuah tempat persekutuan. Bagaimana kita akan mundur? Kita sudah berusaha untuk membangun itu sampai harus ada tantangan, bukan hanya dari pemerintah, orang-orang yang ada di sekitar gereja yang melarang kita membangun gereja, melarang kita membangun rumah ibadah. Banyak tantangan kita harus hadapi, sampai tidak sedikit gembala harus, saudaraku, korban hanya untuk membangun rumah ibadah. Sekarang rumah ibadah sudah berdiri megah, sudah sangat mewah. Bahkan kita sudah sempat berhalakan, kita membuat gedung mewah. Sementara kita tidak melihat, saudaraku, ada banyak gedung-gedung yang masih hidup pitate. Seperti kami punya tempat pelayanan yang ada di Rampi. Belum ada gereja sampai pada hari ini. Sudah 3 tahun pelayanan kami. Haleluya. Tetapi apakah Tuhan tidak pernah menolong membela kami? Mau bicara hikmat, saudara kekasih Tuhan. Saudara mungkin master, saudara mungkin S3, saudara punya titel, punya gelar. Sementara saya adalah hamba Tuhan biasa yang hanya tamat SMP dan hanya sekolah Alkitab tingkat 1. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan perkenankan saya untuk menjadi pemberita Injil. Bahkan saya mungkin, saudara kekasih Tuhan, lebih tinggi sekolah saya daripada Petrus. Lebih tinggi sekolah saya daripada murid-murid Tuhan yang lain, seperti Yohanes, seorang nelayan. Saya tidak katakan seperti Lukas. Antara Petrus dan Lukas, siapa yang lebih terkenal? Lukas hanya terkenal oleh karena tulisannya, tetapi Petrus terkenal oleh tulisannya dan juga pelayanannya. Haleluya. Padahal dia orang yang tidak pernah sekolah. Saya datang kepada saudara sebagai yang bodoh dari Allah. 1 Korintus 1 ayat yang ke-25. Yang bodoh dari Allah, tetapi diberikan hikmat oleh Allah itu sendiri.
Hikmat manusia yaitu kepandaian yang kita terima oleh karena kita belajar dalam pelajaran pendidikan sekuler. Tetapi hikmat dari Allah yaitu Kristus yang menjadi hikmat. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Hikmat yang dari Allah yaitu Kristus. Maka di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-14, selubung-selubung kebenaran firman Allah itu hanya bisa dibuka oleh Kristus. Maka Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, namun ku hidup sekarang bukannya aku lagi. Karena memang betul, tubuh kita adalah bait Allah, di dalam kita adalah Roh Kudus. Maka kalau tubuhmu adalah bait Roh Kudus, maka percaya dan percaya dan percaya bahwa engkau sanggup untuk dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus yang mampu untuk menutup pintu, tidak ada bisa yang membuka. Yang mampu membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Itulah Tuhan kita. Kita telah melihat mujizatnya terjadi dan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya pada malam hari ini Dia ingatkan kita, jangan kita sesat. Sebab apa yang engkau tabur, itu juga yang engkau tuai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kamu sesat. Mari kita kembali, saudaraku, untuk menjadi gembala yang benar. Bukan lagi gembala upahan, saudaraku. Saya mau katakan, saudaraku, saya mau menuduh kalian gembala upahan. Sudah 47 hari saya khotbah di tempat ini. Tidak pernah kami jalankan kolekte sedikit pun. Tuhan berani, saya berani Tuhan menghukum saya. Kalau memang saya mengumpulkan kolekte selama kami ibadah, selama setiap malam. Dari mulai tanggal 22. Saudaraku, sekalipun belum rutin, nanti kami rutin pada tanggal 28 bulan Maret yang lalu. Sampai hari ini kami tetap beribadah terus. Dan setiap malam saya sampaikan firman Tuhan. 30 menit, 32 menit sampai 1 jam. Semua sampai suara saya sudah serak seperti ini. Bagaimana saudara mau masalahkan? Apakah ada selumbar di mata saya? Ketika saya mau mengeluarkan selumbar yang ada di mata saudara, saudara tidak bisa menghakimi saya. Tetapi ingat, firman Allah yang menjadi hakim kita bersama. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pimpinan-pimpinan saya yang saya kasihi, mari, tidak ada cara lain. Corona ini bukan yang dibuat oleh iblis, bukan yang dibuat oleh manusia, tetapi ini adalah rancangan yang dibuat oleh Tuhan dan hanya bisa dibatalkan dengan kita memohonkan kemurahan Allah, memohonkan hati nurani Allah supaya Tuhan berkemurahan untuk datang menolong dan memulihkan negeri kita, memulihkan pelayanan kita, memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Allah pada malam hari ini menjadi berkat untuk kita semua, sehingga mulai besok tanggal 6 Mei tahun 2020 kita masuk pada restorasi pelayanan sungguh-sungguh besar-besaran di hadapan Tuhan. Kita akan melihat pemulihan akan terjadi bagi pelayanan kita. Gereja-gereja yang ada, tidak ada lagi merek-merek gereja yang akan menjadi jarak, menjadi antara kita. Kita akan bersatu karena Tuhan telah berkata, jadikan mereka satu, sama seperti kita satu, sehingga dunia tahu bahwa mereka adalah milikku dan aku adalah Allah mereka. Itu adalah Tuhan punya doa. Karena itu, mari kita berjuang bersama-sama, saling mengingat satu dengan lain sebagai satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.